Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap Ananda semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Indah Suci Haryati Liliweri. Untuk yang sudah Ibu ajar untuk mata pelajaran sebelumnya, pada semester sebelumnya, pasti sudah mengenal Ibu. Nah, hari ini Ibu memberikan kontrak belajar semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, yang pertama, langsung saja yang pertama mengenai kalender kegiatan pembelajaran atau kegiatan proses belajar, atau yang seperti kita biasa kenal itu istilah dengan KBM. Nah, istilah kalender pada KBM ini di kontrak belajar kita kali ini itu mencakup 4 hal. Hal yang pertama adalah penilaian harian. Jadi nanti saat pembelajaran kita, penilaian harian itu dilaksanakan setelah selesai materi masing-masing bab. Jadi kita akan membahas dulu materi-materi yang ada nanti di bab pada proses pembelajaran kita. Selanjutnya akan dilaksanakan penilaian harian yang atau kita biasa kenal dengan istilah ujian harian atau ulangan harian. Nah, poin yang kedua yaitu bentuk penilaian harian atau bentuk ulangan harian ini nanti bisa berbentuk mandiri dalam Google Form yang biasa kita lakukan bersama. Nah, baik esai maupun pilihan ganda, nanti bisa juga dalam bentuk proyek. Jadi proyek berkelompok ataupun mandiri. Nah, termasuk juga penilaian lainnya, bentuk penilaian lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah penilaian tengah semester. Jadi penilaian tengah semester ini nanti akan kita laksanakan setelah selesai 2 atau 3 bab pada materi. Jadi nanti akan kita selesaikan 2 atau 3 bab. Setelah itu kita laksanakan penilaian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan September mendatang. Nah, poin terakhir dari kalender KBM kita adalah penilaian akhir semester. Nah, di mana penilaian akhir semester ini biasa dilaksanakan setelah selesai semua materi pada semester ganjil. Jadi nanti kita selesaikan semua materi, kita usahakan selesai menghitung belajar hari belajar efektif. Nanti kita carikan waktu efektif belajar lain apabila nanti terkendala ada libur nasional atau seperti lainnya. Nah, jadi nanti insya Allah akan sudah dijadwalkan penilaian akhir semester. Nah, itu adalah poin terakhir dari kalender kegiatan belajar mengajar. Nah, bagian kedua dari kontrak belajar kita kali ini adalah penilaian. Jadi ada 4 poin juga dari penilaian kontrak belajar bagian penilaian yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu tugas, penilaian harian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester untuk penilaian pengetahuan nanti yang akan dimasukkan pada akhir pembelajaran untuk laporan hasil belajar 1 semester. Jadi nanti di rapot Ananda semua untuk bagian pengetahuan itu mencakup dari tugas sehari-hari, penilaian harian yang sudah dilakukan, penilaian setengah semester, hingga penilaian akhir semester. Nah, poin kedua dari penilaian di kontrak belajar ini adalah diskusi dan praktik. Itu selama proses pembelajaran itu akan kita laksanakan untuk penilaian keterampilan. Jadi nanti di laporan hasil belajar akhir, di rapot akhir, nilai keterampilan itu mencakup dari diskusi dan praktik selama kita melaksanakan pembelajaran 1 semester. Nah, penilaian ketiga dari kontrak belajar kali ini adalah keaktifan dan kehadiran. Nah, keaktifan dan kehadiran itu bersifat nilai tambahan. Jadi Ibu harap setiap materi yang Ibu sampaikan, setiap ada timbal balik Anda sekalian, entah itu bertanya, entah itu menanggapi apa yang Ibu berikan. Jadi keaktifan dan kehadiran kalian itu akan menjadi nilai tambahan untuk laporan hasil belajar 1 semester ganjil ini. Nah, penilaian terakhir dari kontrak belajar ini adalah perilaku dan tata bahasa Ananda sekalian kepada guru maupun kepada teman sejawat itu akan dinilai sebagai penilaian. Jadi Ibu harap
kalaupun kurang interaksi dari teman, dari Ananda sekalian ke temannya, Ibu harap semester ini bisa ditingkatkan lagi, saling berinteraksi, saling menjaga sikap dan tata bahasa kepada guru, semua guru mata pelajaran. Ibu harap tata bahasa dan sikap ini bisa ditingkatkan dari semester lalu. Nah, ini nanti masuk di penilaian sikap untuk laporan hasil belajar Ananda sekalian. Baik, bagian ketiga dari kontrak belajar kali ini adalah aturan belajar. Jadi aturan belajar ibu bagi menjadi dua, yaitu kewajiban untuk siswa dan kewajiban untuk guru. Jadi tidak hanya hal-hal apa saja yang harus dilakukan anak-anak sekalian, dan ada nanti istilah kewajiban guru. Jadi hal-hal apa saja yang akan ibu lakukan untuk kalian. Jadi yang pertama aturan siswa atau kewajiban siswa. Yang pertama, poin pertama adalah melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh madrasah. Yang kedua, absensi selama daring dilakukan melalui tugas ataupun hal-hal lain yang diberikan selama siswa mempelajari materi yang telah diberikan. Nah, yang ketiga, setiap siswa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh ibu, serta mengumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat, siswa harus mentaati serta melaksanakan kontrak belajar ini yang akan kita sepakati, kontrak belajar ini sesuai yang telah kita bahas kali ini, yang akan kita bahas kali ini. Nah, selanjutnya siswa itu harus mengisi absensi setiap harinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti siswa sekalian itu ada pembatasan absensi nanti yang akan ibu lihat pada classroom kalian masing-masing. Apabila ada yang ingin izin atau ada yang berhalangan sakit, harap menghubungi wali kelasnya atau langsung kepada ibu sebagai guru pengampu mata pelajaran. Baik, yang terakhir aturan kewajiban siswa. Yang terakhir adalah siswa wajib memberi tanggapan dan memberikan respon saat mengikuti proses pembelajaran dari guru, dan guru akan memberikan tambahan nilai yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya bagian aturan belajar dari kontrak belajar kita kali ini, bagian kedua, yaitu kewajiban siswa. Maksud ibu. Jadi di kontrak belajar ini Anda tidak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya saja, tetapi ibu juga mempunyai kewajiban untuk Anda sekalian. Nah, kewajiban ibu apa sih? Yang pertama, ibu harus mengecek kehadiran siswa setiap kali melakukan proses pembelajaran daring. Nah, yang kedua, guru atau ibu wajib memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Jadi nanti apabila ada perubahan pelajaran, maka nanti ibu akan sampaikan ke wali kelas atau ke ketua kelas, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ibu harus memeriksa atau mengoreksi hasil tugas yang telah diberikan Anda sekalian. Yang keempat, yang terakhir, guru wajib memproses serta memberikan nilai akhir kepada siswa harus sesuai dengan ketentuan sebagai yang telah ditentukan. Jadi insya Allah ibu harap pembelajaran semester ini berlangsung dengan baik, banyak kemajuan dari semester lalu, karena ibu rasa kendala-kendala semester lalu bisa dijadikan pelajaran evaluasi untuk pembelajaran kita semester ini. Jadi ibu harap dengan berakhirnya video ini kita bisa menyepakati hal-hal terkait yang sudah ibu sampaikan untuk kemajuan, untuk ilmu yang akan kita dapatkan, apakah benar-benar terserap dengan baik atau tidak. Pandemik yang kita alami ini jangan dijadikan alasan, jadikan hambatan untuk kita mendapatkan apa yang harus kita dapatkan di lingkungan sekolah, apa yang harus kita dapatkan di tingkat satuan pendidikan kita yang harus Ananda dapatkan semuanya. Terima kasih, ibu harap kalian semua selalu sehat. Ibu juga harap kalian semua selalu semangat. Semoga kedepannya nanti selesai pandemi ini kita bisa berkumpul kembali seperti biasa dengan apa yang kita harapkan, seperti wacana sebelumnya diharapkan ada tatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu sesegera mungkin untuk bisa berinteraksi lagi. Terima kasih, Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.